Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah testing dan implementasi. Kali ini saya akan membahas mengenai UAT ya, atau biasa disebut dengan User Acceptance Testing. Nah, UAT ini merupakan bagian dari black box testing ya, yang berfokus pada pengujian halaman sistem ya, tampilan luarnya secara eksternal ya, bukan secara internal. Nah, apa itu UAT? UAT adalah proses untuk mendapatkan konfirmasi bahwa sistem memenuhi dan menyepakati persyaratannya ya. Jadi apakah sistem itu sesuai dengan persyaratan atau rancangan yang sudah disepakati ya di awal ya, berdasarkan tampilannya, kemudian hasilnya seperti apa. Nah, dalam pengembangan perangkat lunak ya, UAT adalah salah satu tahap akhir proyek ya yang sering terjadi sebelum klien atau pelanggan menerima sistem baru. Jadi UAT ini merupakan tahapan ya yang ada di dalam proyek dalam pembuatan sistem atau pengembangan sistem ya. Biasanya sebelum sistem itu digunakan oleh pengguna atau user, maka akan dilakukan pengujian berdasarkan UAT ya. Pengujian ini langsung dilakukan oleh penggunanya. User acceptance testing ini pengguna sistem yang akan melakukannya ya, seperti yang saya katakan tadi, yang akan melakukannya adalah penggunanya langsung ya. Namanya juga user ya. Jadi user acceptance penerimaan pengguna ya, pengujian terhadap penerimaan pengguna. Nah, pengguna tes yang biasanya dilakukan oleh klien atau pengguna akhir biasanya tidak berfokus pada identifikasi masalah sederhana seperti kesalahan ejaan dan masalah stopper ya, cacat seperti crash perangkat lunak. Nah, penguji dan pengembang sebelumnya telah mengidentifikasi dan memperbaiki masalah ini melalui tahapan pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian sistem. Jadi, penguji atau tahapan user acceptance testing ini dia tidak berfokus pada identifikasi ya masalah atau kesalahan-kesalahan dalam pengkodingannya seperti itu. Karena kesalahan dalam codingan itu sudah dilakukan pada saat pengujian unit tadi, pengujian integrasi dan pengujian sistem. Jenis pengujian penerimaan atau UAT ini meliputi yang pertama ya, pengujian penerimaan pengguna. Ini mungkin termasuk pengujian penerimaan pabrik, yaitu pengujian yang dilakukan oleh pengguna pabrik sebelum pabrik tersebut akan dipindahkan ke daerah tersendiri ya. Setelah situs pengujian penerimaan dapat dilakukan oleh pengguna pada situs itu ya. Sebagai contohnya ini ya. Kemudian pengujian penerimaan operasional atau OAT juga dikenal sebagai pengujian kesiapan operasional. Ini mengacu pada pemeriksaan yang dilakukan untuk sebuah sistem memastikan bahwa proses dan prosedur sudah siap untuk memungkinkan sistem yang akan digunakan dan dipelihara. Nah, ini termasuk pemeriksaan yang dilakukan untuk fasilitas backup. Kemudian ada yang namanya pengujian kontrak dan peraturan penerimaan. Dalam pengujian kontrak penerimaan, sistem diuji terhadap kriteria penerimaan yang didokumentasikan dalam kontrak sebelum sistem diterima. Dalam pengujian penerimaan regulasi, sistem diuji untuk memastikan memenuhi pemerintah standar hukum dan keamanan. Oke. Di sini ada pengujian alfa yang berlangsung di situs pengembangan dan melibatkan pengujian dari sistem operasional dengan staf internal sebelum dilepaskan kepada pelanggan eksternal. Kemudian beta testing berlangsung di lokasi pelanggan dan melibatkan pengujian oleh sekelompok pelanggan yang menggunakan
sistem pada lokasi mereka sendiri dan memberikan umpan balik sebelum sistem dipaskan untuk pelanggan lain yang terakhir sering disebut uji lapangan. Oke, itulah penjelasan saya mengenai UAT ya, atau User Acceptance Testing. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya.